Oke, halo, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Siang, Ibu. Bu. Siang, Bu. Gimana Iya, kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Sehat, baik, Ibu. sehat semua Puji ya? Tuhan. Iya, Bu. Ya, Sehat. syukur. Apakah ada yang tidak masuk? Ada yang sakit? Ada, Bu. Sepertinya ada, Bu. Bu Wahyu, Bu. Wahyu, Bu. Oh, tadi kayaknya ada ya orang Wahyu ya, Wahyu iya tadi orang tuanya ada kirim surat ternyata sakit ya. Kita doakan sama-sama semoga Wahyu cepat sembuh ya. Amin, Bu. Amin. Oke, nah hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau berdoa dulu ya. Maka Ibu minta yang memimpin doa bisa ya, Mariano ya. Ayo kita boleh pimpin doanya nak. Siap, Ibu. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mariano sudah bantu untuk memimpin doa. Oke, pada hari ini kalian sudah melihat di layar Ibu sudah tampak ya tampilannya? Sudah, Bu. Oke, nah baik, kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya Ibu mau review dikit nih. Nah, pertemuan lalu kan kita sudah belajar nih. Di sini sudah ada gambar. Ayo, siapa yang ingat pertemuan lalu kita belajar apa? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Subhan. Iya, Bu. Pertemuan lalu kita membahas proses pembekuan darah, Bu. Iya, sudah tampak di sini ya prosesnya ya. Boleh dijelasin sedikit mungkin Subhan? Seperti apa? Ya, Bu. Prosesnya itu sendiri itu, Bu, melibatkan penyempitan pembuluh darah untuk membatasi aliran darah. Kemudian trombosit akan membentuk sumbatan pada pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan. Nah, kemudian selanjutnya, Bu, fibrin akan menempel dan membentuk gumpalan yang akan menutup luka. Nah, pada akhirnya kemudian, Bu, larut ketika luka itu sudah membeku. Nah, seperti itu, Bu. Oke, baik. Baik sekali ya. Jadi Subhan sudah mengerti dan paham bagaimana proses pembekuan darah ya. Nah, tampak sudah dianimasi seperti penjelasan Subhan dan juga bagaimana benang fibrinnya nanti menutup luka ya. Sudah. Baik sekali. Terima kasih Subhan. Nah, sekarang Ibu kan kemarin sudah mengirimkan materi yang akan kalian pelajari hari ini di LMS ya. Apakah sudah dicek LMS-nya? Microsoft Teams-nya sudah dibuka, Nak? Ya, sudah, Bu. Ada, Bu. Sudah ya. Baik, Ibu sudah kirimkan bahannya, kemudian ada video. Nah, untuk mengecek apakah kalian sudah membaca atau sudah mencoba sedikit-sedikit, Ibu mau kasih kalian games. Game singkat saja ya. Ini pakai TTS. Biasa sudah pernah ya mengerjakan TTS ya? Oke. Ya, Bu. Ya, anak-anak silakan dicek. Ibu sudah kirim linknya di LMS kalian. Ya, nah nanti muncul tampilan seperti ini, Nak. Nah, silakan kalian buka. Lalu kalian bisa langsung ketik di sini jawabannya. Ya, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, yang bisa menjawab Ibu akan kasih poin. Siapa yang mau coba nomor 1? Silakan. Ayo, sebutkan Saya, namanya. Bu. Azra ya, silakan dibaca soalnya, Nak, kemudian dijawab. Nomor 1 menurun, jumlah tipe golongan darah itu ada 4, Bu. 4, baik. Cek apakah benar. Nah, benar ya, kalau muncul hijau berarti jawaban kalian sudah benar. Oke, 1 poin untuk Azra. Selanjutnya siapa yang mau coba? Nomor 2. Saya, Bu. Ya, Aryo, silakan Aryo. Terjadi pada darah pasien apabila donor darah tidak cocok. Ya, apa itu? Aglutinasi Aglutinasi. Bu. Oke, betul sekali. Ya, Yes. aglutinasi itu pembekuan kan? Nah, kalau nggak cocok nanti beku darahnya bisa menyebabkan kematian. Pintar, baik. Terima kasih Aryo, 1 poin untuk Aryo. Selanjutnya nomor 3. Saya, Bu. Saya, Bu, nomor 3, Bu. Irma dulu ya, ladies first ya, Mariano. Siap, Bu. Oke. Siap. Ayo, Irma silakan dibaca. Ya, nomor 3. Menyumbangkan darah kepada orang lain. Ya. Donor, Bu.
Sorry, maaf, transfusi. Iya, Ya, mulainya dari huruf T ya. iya Bu, Baik. ya Allah saya nggak fokus Bu. Maaf Transfusi Bu. ya, Nak. Oke, baik. +1 untuk Irma. Selanjutnya tadi Mariano ya. Silakan nomor 4, Nak. Siap Bu, saya nomor 4 Bu ya. Ya. Golongan darah yang dapat menerima dari semua jenis golongan darah. 2 huruf di awal dari huruf B A. AB Ya. Bu. AB ya. Ya. Karena sudah ada clue ya. Baik. Nah, selanjutnya yang terakhir. Siapa yang mau coba? Saya Bu, Ya, siapa ini, Nak? Andi Bu. Oh ya, Andi. Silakan Andi. Iya, nomor 5 Bu ya. Ya. Sebutan bagi pemberi darah. Ya. Donor Bu. Donor. Iya, tepat ya. +1 juga untuk Andi. Nah, semuanya sudah benar ya. Baik sekali. Berarti kalian sudah membaca materi yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kegiatan motivasi. Nah, Ibu sudah kirimkan juga link yang kedua ini untuk mengecek. Kita survei dulu yuk. Menurut pendapat kalian, mengapa mengetahui golongan darah itu penting? Nah, silakan Ibu akan sharekan. Linknya Ibu sudah share di LMS ya. Silakan dibuka. Lalu kalian silakan diketik jawabannya, Nak. Nanti akan muncul di sini jawaban kalian ya. Silakan. Ayo. Nah, silakan kalian bisa masuk menggunakan link ini ya. Ibu sudah copy linknya. Nah, ini sudah ada yang masuk. Oke. Nah, sekarang kalian lihat HP kalian ya. Nah, silakan dijawab. Oke, silakan diketik. Ini ada 60 detik. Tadi semuanya sudah masuk ya? Sudah Bu. Oh ya, silakan Nak. Diketik singkat saja, nanti akan muncul jawabannya. Silakan. Kayaknya yang baru masuk cuma 1, Ibu ulangi ya, Nak. Sebentar ya. Nah, jadi kalian masuk dulu ke link ini. Ibu copyin linknya lagi ya. Ibu kirimkan di chat grup kita ini. Nah, ayo anak-anak silakan diklik linknya. Nah, nanti baru ada pertanyaan yang muncul, lalu dijawab dan diklik submit gitu. Singkat aja ya, Nak, jawabannya ya. Silakan. Nah, ini sudah 2 orang yang menjawab. Oke, Ibu nggak ada buat kuncinya, kita lihat jawabannya, ayo. Ini tanda silang bukan salah ya, karena kan ini masih pendapat kalian. Ada yang jawab agar mudah dalam proses donor untuk transfusi. Baik, benar sekali. Nah, kita lihat selanjutnya. Oke, mungkin yang lain masih loading ya. Ibu lanjutin saja ya. Oke, nanti kita akan balik lagi ke tentang ini, tapi teman-teman atau anak-anak sekalian sudah bisa menjawab bahwa penting untuk mengetahui golongan darah ya kan, supaya nanti di proses transfusi itu tidak salah pemberian darahnya. Baik sekali ya. Nah, jadi sebelum Ibu memberikan tujuan pembelajaran, anak-anak juga harus memperhatikan apakah sudah ada yang tahu golongan darahnya sebelumnya. Boleh sharing mungkin ada yang sudah tahu? Arya golongan darahnya apa, Nak? B, Bu. B ya, oke. Baik, yang lain? Sama Bu, saya juga B Bu. Saya juga B. Bu. Ada yang A? Bu saya. Ada yang O, baik. Ada yang tahu nggak resusnya? Mungkin ada yang B+, B-, sudah pernah mendengar sebelumnya? Pernah Bu. sih Bu, tapi nggak tahu Bu. Oh, tidak tahu. Oke, baik. Nah, maka untuk hari ini Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Jadi nanti melalui diskusi kelompok mengenai golongan darah dan ada LKPD interaktif yang Ibu bagikan, peserta didik mampu menganalisis penentuan golongan darah dan resus pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua menganalisis mekanisme transfusi darah pada manusia dengan benar. Kemudian ketiga nanti kalian akan membuat poster menggunakan aplikasi Canva mengenai mekanisme transfusi darah dengan teliti. Yang keempat, nanti kalian akan mengajikan hasil karya poster kalian yang mengenai transfusi darah pada manusia dengan baik. Demikian tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya.
Nah, Ibu akan sampaikan dulu sedikit materi singkat, baru nanti kalian akan mengakses media interaktifnya ya. Ibu tampilkan dulu sedikit seperti ini. Nah, coba anak-anak perhatikan dulu tabelnya ini. Nah, tadi kan di permainan sebelumnya kalian sudah bisa menjawab bahwa ada 4 golongan darah ya. Ya, ada A, ada B, ada AB, dan O. Oke. Nah, sebelumnya juga ketika belajar komponen darah, kalian sudah tahu bahwa darah itu ada plasma, ada bagian cairannya kan, dan juga ada sel darahnya. Ya, dan di sini Ibu akan kasih kalian mengamati dulu, lihat ya di sini ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, untuk golongan darah A, dia memiliki antigen A. Nah, antigen A ini yang kalian temukan di permukaan sel darah merah ini. Nah, ini jadi antigen itu ditemukan di permukaan sel darah merah ya. Jadi biasanya untuk mengetahui tagnya gitu. Jadi kayak misalnya kita bawa koper nih, kita ada tag namanya. Jadi dikenal, oh ini punya Andi, ini punya Aryo, begitu. Jadi kalau di sel juga, di sel darah merah ini juga ada tag antigennya gitu ya. Jadi untuk golongan darah A mempunyai antigen A, simbolnya seperti ini. Kemudian golongan darah B mempunyai antigen B, AB mempunyai 2 antigen A dan B, dan O tidak memiliki antigen. Nah, selain antigen, di plasmanya juga itu memiliki namanya antibodi. Nah, pernah mendengar antibodi tidak sebelumnya? Biasanya antibodi itu untuk apa sih tugasnya? Kalau di dalam tubuh? Melawan virus. menjaga imun, Bu. Menjaga imun. Betul, pinter, baik. Ya, antibodi itu untuk menyerang, ya kan? Menyerang segala sesuatu yang bersifat asing yang masuk ke tubuh kita. Nah, jadi di darah itu, di golongan darah A, dia memiliki antibodi yang antinya namanya anti B. Nah, jadi nanti kalau ada yang pas, ini kalian lihat nih kan kayak fit ya, kayak cocok ya. Jadi kalau misalnya ada antigen B, nanti diserang oleh anti B ini, maka golongan darah B nggak bisa kasih ke golongan darah A. Begitu. Nanti yang B juga nggak bisa terima dari A. Kenapa? Karena ini ada antigen A-nya, nanti antibodinya nyerang. Nah, kalau serang nanti terjadilah penggumpalan atau kita sebut aglutinasi yang tadi Aryo sudah jawab, ya kan? Nah, sedangkan di golongan darah AB tidak mempunyai antibodi anak-anak. Jadi kalian lihat, karena dia tidak mempunyai antibodi, maka dia bisa menerima semua darah dari golongan apapun. Nah, enak nih yang punya golongan darah AB ya. Ada nggak di sini yang golongan darahnya AB? Iya, Bu. Nah, itu berarti bisa menerima transfusi darah dari A, B maupun O, nah, karena tidak ada antibodi yang akan menyerang. Tapi ini belum dicek dengan resusnya ya, nanti resus Ibu tambahkan lagi. Sedangkan golongan darah O, nah golongan darah O ini dia memiliki 2 antibodi, anti A dan anti B. Jadi kalau ada antigen A diserang, antigen B diserang, apalagi kedua-duanya datang kan? Nah, jadi dia tidak bisa menerima darah dari yang lain, hanya golongannya sendiri saja sesama O. Tapi golongan darah O ini bisa memberikan kepada siapapun, karena dia nggak punya antigen. Jadi antibodi nggak akan menyerang antigennya. Begitu ya anak-anak ya. Nah nanti kalau misalnya di aplikasi kita akan lihat di medianya, kalau dia terjadi penggumpalan itu seperti ini. Ya menggumpal di darahnya ya. Nah nanti untuk eksperimennya kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita akan menggunakan aplikasi atau media interaktif dulu ya. Nah sampai di sini apakah sudah cukup jelas penjelasan Ibu? Atau adakah yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Jelas ya, baik. Nah, satu lagi Bu tambahkan. Yang resus, tadi kan katanya udah tahu Bu golongan saya darahnya, golongan darah saya B, tapi belum tahu resusnya. Sebenarnya resus ini kenapa Ibu kasih gambar monyet? Ini sejarahnya, penelitiannya menggunakan monyet. Nah, namanya resus macaca, nama latinnya. Jadi nanti berdasarkan eksperimen ini ditemukanlah bahwa selain ada antigen A, misalnya antigen B, rupanya ada yang namanya antigen resus. Nah, seperti tadi di sel darah merah, resus antigen ini akan tampak di permukaannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu resusnya positif, kamu bisa kasih ke resus yang positif juga. Nggak boleh kasih ke yang negatif, karena kalau negatif itu artinya dia tidak memiliki antigen resus. Jadi kalau dia nggak punya lalu dikasih berarti sesuatu yang asing kan? Nah, kalau ada sesuatu yang asing masuk, tubuh kita akan bereaksi, membentuk aglutinasi atau
pembekuan begitu ya. Nah, itu semua penjelasannya. Jadi kalian sudah mengerti atau tidak ini? Ada 2 opsi. Ibu. Mengerti ya? Kalau mengerti Mengerti, Ibu klik Bu. ya. Ibu klik. Nah, baru kita ke masalah yang akan kalian pecahkan di LKPD. Jadi nanti di LKPD kalian itu ada 2 masalah, yaitu tentang penentuan golongan darah dan transfusi darah. Nah, di sini Ibu akan kasih contohnya dulu ya. Nanti kalian akan melanjutkan pengerjaannya. Ibu akan buka. Linknya nanti silakan diakses di LMS-nya ya, Nak ya. Semuanya sudah Ibu masukkan. KPD-nya sudah Ibu masukkan di fitur assignment. Jadi kalian tinggal buka saja ya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh dulu yuk. Melalui media ini Ibu akan menjelaskan bagaimana prosesnya ya. Kalian pilih nih mau yang mana nih? Kita ambil sampelnya nih. Ayo, silakan. Jonas, Bu, Jonas. Jonas, boleh. Jones. Kalau Jonas bahasa Jo- Indonesianya disingkat jomblo ngenes Iya, biasa ya. nanti Bu. Oke, Aduh, ayo. jangan Jonas deh. Jadi Jonas, baik. Oke, nah jadi step pertama nanti kalian akan masukin dulu darahnya ya di ketiga apa namanya pile ini ya, detailnya kita tumpahkan dulu darah sampel dari si Bapak Jonas ini ya. Oke, kemudian kalian akan tambahkan serumnya. Nah, serum anti A, anti B maupun anti RH. Di setiap masing-masing ada labelnya ya, Nak. Nah, nanti kalau kita lihat reaksi yang terjadi. Oke, nah nanti kita lihat, kalian tentukan. Nah, ini masih simulasi. Kita lihat dulu apakah ada terjadi gumpalan. Ini semuanya bening, tidak ada apa namanya gumpalan ya. Lihat ya, yang A sama RH ini kayak masih nyatu gitu ya, tidak ada penggumpalan. Nah, kita klik finish. Nah, sekarang kalian yang tentukan yuk. Kalau tidak ada antigen A, tidak ada antigen RH, adanya antigen B, maka golongan darahnya apa? Ayo, siapa yang mau coba? B. Ya, Ibu sudah mendengar siapa? Ayo lebih percaya diri, sampaikan saja, nggak apa-apa. Saya, Bu. Ya, Irma silakan. Ini B ya, Bu? B, baik. Nah, tapi di sini ada 2 pilihan, nah. Apakah dia B positif atau B negatif? Ada resusnya nggak? Nggak ada nih, silang, Bu. Ada, Oh, betul. negatif, Jadi negatif. jawabannya apa? Berarti B. Kalau B nggak ada, iya. B. negatif. Betul. Ya, kita cek ya jawabannya ya. Nah, ini. Jadi jawabannya B negatif gitu. Betul. Iya, Ibu kasih poin. Satu lagi ya, supaya lebih jelas sebelum Ibu ke permasalahannya. Kita yang cewek aja ya, biar dia nggak Jonas, biar nggak jomblo, si Miss Brown. Oke. Nah, ini nanti siapa yang mau coba jawab ya? Irma tadi sudah menjawab di yang pertama. Nah, Ibu tumpahkan dulu. Nah, kemudian kita berikan serumnya. Oke. Nah, lalu kita lihat reaksinya di sini. Oke, nah di sini tidak ada reaksi, tidak ada gumpalan di ketiganya. Kira-kira golongan darah apa ini? O. Ya, O positif atau negatif, Nak? Negatif, Bu. Betul, negatif. pintar. Ya, Ibu kasih poin ya untuk Libras ya, karena tidak ada antigen. Nah, nanti kalian akan melanjutkan ya untuk kalian cek semua golongan darahnya supaya kalian bisa melanjutkan ke kegiatan kedua. Nanti di sini ada masalah, ada pasien yang kecelakaan, Nak. Nah, kalian tentukan dulu golongan darah si pasien dengan metode yang sama, tapi nanti aplikasinya berbeda. Lalu kalian tentukan siapa yang bisa memberikan transfusi. Nah, Ibu akan memberikan simulasi cara menggunakan aplikasi yang untuk mengecek transfusi darah ya. Ibu kasih contoh sedikit. Nanti kalian bisa screenshot jawabannya lalu dimasukkan di lembar LKPD-nya. Nah, Ibu kasih contoh dulu ya. Ini untuk yang mengecek transfusi, kita cek dulu misalnya sampel darahnya si pasien. Ambil darahnya. Ini pasiennya agak serem ya tampakannya ya. Oke, kita lihat. Oke, kita masukkan dulu ke tube-nya. Nah, nanti kalau di lab kalian akan melakukan sendiri ya, Nak ya. Ini kan di aplikasi, nanti ini dia shuffle terus.
Untuk pasiennya ganti-ganti. Jadi kalian bisa latihan pakai ini. Oke, yuk siapa yang mau coba? Di A tidak terjadi penggumpalan, B juga tidak, tapi hanya di resusnya ada. Berarti golongan darah apa? Ayo. Tidak ada A, tidak ada B, maka golongan darah O positif, Bu. Oh, positif, betul Bu. sekali ya, Andi. Betul ya, O positif. Nah, sekarang kita lihat O positif ini bisa menerima darah dari siapa saja. Yuk, kita lihat prosesnya ya. Nah, di sini dia sudah terbaring. Kita lihat di sini ada beberapa pilihan darah. Nah, kalian pilih yuk, satu. Orang boleh pilih satu misalnya. Dia kan punya kehidupan ini 3. Kalau kalian salah kasih 3 kali, nanti dia meninggal. Ya, jadi kita butuh 3 kantong darah. Oke, ayo siapa yang mau duluan? Kalau dia O positif, apa yang bisa diberikan kepadanya? Oh, O, RH-nya di sini ada pilihannya O negatif. Negatif bisa kasih ke positif nggak? Nggak bisa, nggak Bu. bisa, Bu. Bisa, anak-anak. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, benar, Bu. Oh, bisa. Oh, Bisa. iya, Bu. Ya Bisa, kan? Bu. Kalau Maaf, mau Bu. lebih pasti Bisa, kita Bu. cek yuk. Dia reaksi nggak? Ya, kita cek yuk. Kita masukin darahnya. Yes, dia bilang kan. Nah, maka dia butuh dua darah lagi. Yuk kita iseng-iseng ya. Karena ini masih iseng-iseng. Ibu coba ya. Kalau misalnya kira-kira kalau B positif dia boleh nggak ya dikasih B positif? Seharusnya. Nggak bisa, Nggak Bu. boleh, Nggak Bu. bisa ya. Oke, kita cek ya Harus reaksi. oh. Reaksi si pasien ya, karena ini Kita cek simulasi dulu, nggak Bu. apa-apa ya. Kalau Cek beneran aja, jangan Bu. coba-coba. Takutnya mati, Bu. Ya, kita cek yuk. Nah, kita cek ya. Mati nggak? Ah, tuh dia teriak kan? Oh, Nah, berarti hidupnya masih ada 2 kali. Jangan kasih lagi yang salah. Kalau kasih 2 kali lagi, meninggal nanti dia meninggoy. Ya, ya siap Sekarang- meninggal. iya. Kita kasih 2 lagi yuk, biar dia selamat yuk. Ayo, Ibu bisa nanti kalian bisa generate more bags di sini, banyak pilihannya darahnya tuh, supply-nya banyak di PMI-nya dia ya. Jadi ayo apa kalau dia O positif? Oh, itu, Bu. Oh, positif, Bu. Oke, O ORH, positif. ya ORH itu, Bu. Baik, ya. O positif lagi ya, masih ada kantongnya Iya. ya. Ya, masih ada kantongnya, Bu. Ya. Baik. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Oh, selamat. Iya, tadi 4 skornya karena kalian ada salah tadi ya, bukan salah kita Siap. coba-coba ya. Iya. Nah, Iya. nanti kalian Ya, Bu. silakan dicek kerjakan ulang. Ini nanti dia ganti-ganti pasiennya nak. Jadi nanti setiap kelompok itu hasilnya bakalan beda-beda. Nanti setelah kalian berhasil menyelamatkan di screenshot ya, dimasukkan di LKPD jawabannya. Nah, gimana? Sudah mengerti cara pengerjaannya? Ngerti, Bu. Sudah, Bu. Ngerti, Bu. Ya, oke, baik. Kalau sudah mengerti, Ibu akan mempersilahkan kalian untuk bergabung bersama kelompoknya. Kelompoknya sudah Ibu berikan di LMS ya, Nak ya. Silakan duduk bersama. Oke, nah Ibu lihat sudah semuanya duduk bersama kelompok. Nah, nanti di penyelidikan kalian silakan menggunakan aplikasi ini. Ibu sudah masukkan juga di LMS kalian. Itu kurang lebih ya, Nak ya. Nanti kalian teskan, kalian lihat korban kecelakaannya itu golongan darahnya apa. Nah, baru nanti kalian simulasikan kira-kira apa yang bisa diberikan ya. Kemudian silakan dilanjutkan dengan karya poster. Ibu berikan waktu 30 menit ya untuk penyelesaiannya. Nah, silakan menggunakan aplikasi Canva. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, baik ya. Bu, Sekarang sudah, Bu. kita mau menyajikan hasilnya ya. Oke, siapa yang mau menyajikan hasilnya? Ibu sudah tampilkan ini kalau nggak salah dari kelompok Aryo ya, yang sudah Ya, Ibu Bu. buka di LMS. Nah, Aryo boleh silakan dipresentasikan Nak, hasil karya kalian. Oke, Bu. Jadi berdasarkan hasil analisis golongan darah, maka diketahui golongan darah A itu punya antigen A dan antibodi B. Dia bisa kasih transfusi ke orang golongan darah A atau B, begitu, Bu. A Terus- atau AB maksudnya Nak ya. Atau AB, Bu, maksudnya, Bu. Baik, Bu. betul ya. Nah, terus resus positif ini bisa menerima darah dari RH negatif, tapi tidak sebaliknya, Bu. Oke, betul sekali. Di sini Terus- kalian sudah buat ya tabelnya baik sekali. Ya, Silakan dilanjutkan. berdasarkan hasil diskusi tadi dengan Mariano, Bu, Ya. hasil golongan darahnya Ibu Kim itu B positif, Bu. Artinya dia punya antigen B dan antigen RH Ya. positif.
dan antibodi A, sehingga yang dapat memberikan darah adalah Miss Brown yang memiliki darah O negatif dan Mr. Jones yang memiliki darah B negatif. Oke, Golongan darah baik. O tidak punya antigen, Bu. Iya. Sedangkan golongan darah B negatif punya antigen B aja. Oke. Yang sama dengan penerima donor. Jadi dia darahnya nggak menggumpal, Bu. Oke. Baik sekali ya. Terima kasih Aryo untuk presentasinya. Jadi sudah dibuatkan bagaimana proses transfusi yang aman dan juga menjawab permasalahan yang sudah ada di LKPD ya. Mungkin Ibu bisa minta satu orang untuk memberikan tanggapan. Boleh? Siapa yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok Aryo? Lukas, ayo Lukas silakan. Berikan tanggapan nak untuk kelompoknya Aryo nak. Bagaimana hasil presentasi dari kelompok Aryo? Boleh saya, Bu? Oh iya, Irma saja ya, perwakilan dari kelompok Lukas. Silakan Irma. Baik, untuk kelompok Aryo sudah hampir sama dengan kelompok saya ya. Jadi di sini ada proses transfusi darah yang benar seperti apa. Jadi juga sudah dipresentasikan Pak Aryo, sudah baik, mungkin hanya beda desain gambarnya, Bu. Oh iya, baik. Ya, jawabannya itu sudah saja, tepat Bu. ya. Baik, terima kasih Irma. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu untuk semua kelompok ya yang sudah berusaha untuk mendesain posternya. Nah, nanti akan Ibu nilai semuanya ya. Baik, sekarang sudah selesai. Ibu akan minta satu orang untuk memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Mungkin bisa Libras ya, boleh nak memberikan kesimpulan nak? Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini sudah belajar mengenai golongan darah, kemudian resus, dan juga transfusi darah. Kalau golongan darahnya itu ada 4 tipe golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Kemudian resusnya ada resus positif dan negatif. Ya. Kemudian untuk transfusi darah, tidak sembarangan bisa menerima darah dari orang lain ataupun mendonorkan darah kepada orang lain, Bu. Oke, baik sekali ya Libras kesimpulannya. Ya sudah sangat tepat ya. Baik, kemudian Ibu minta satu orang lagi mungkin untuk memberikan refleksi bagaimana pengalaman kamu menggunakan media-media yang kita pakai hari ini. Mungkin bisa siapa yang ingin memberikan refleksi satu orang? Ayo nak, silakan. Bagaimana? Atau Ibu pilih saja? Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang ingin, mungkin Nurul boleh refleksinya seperti apa Nurul? Baik Bu, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan Bu. Dengan aplikasinya sangat menarik. Oke, jadi sudah paham ya nak ya materinya ya? Iya. Oke, baik. Mengerti. Iya, nanti kalian bisa buka lagi aplikasinya. Kalau misalnya ada yang belum mengerti, bisa dicoba lagi di rumah ya, di LMS. Nah, sekarang kalian silakan mengerjakan soal evaluasi. Ibu sudah masukkan juga di assignment, ya, di Teams. Kalian silakan buka untuk soalnya. Ibu berikan waktu 10 menit. Ya, jadi nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Oke, sudah bisa dibuka ya, anak-anak ya. Nah, nanti tampilnya seperti ini ya, di assignment kalian ya, golongan darah silakan ditentukan untuk pasien-pasien ini golongan darahnya apa, kemudian dianalisis bagaimana proses transfusi yang aman ya. Nah, kalau sudah silakan dimulai. Oke, apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Oke. Baik. Oke. Sudah selesai, Bu. Nah, sudah ya. Oke, sudah selesai, Bu. Ya, Bu, sudah. Oke, nah nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi ya, Nak ya. Nih, lihat dia udah sakit di bagian dadanya, mungkin jantung. Nanti kalian silahkan pelajari terlebih dahulu materinya ada di LMS ya, Ibu akan upload di sana. Nah, demikian untuk hari ini. Semoga kalian belajar sesuatu dan bisa paham, mengerti, dan belajar tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, kalau sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ibu minta kesediaan dari Azra ya, boleh ya pimpin doa ya nak? Silakan Azra. Azra, oh, atau siapa yang mau? Satu orang
Mariano aja lah, Mariano Ya. ya, silakan yuk. Biar saya pembuka dan Membuka dan penutup, Bu. menutup ya. Ya, Yap, silakan yuk. Ibu. Baik. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran di siang hari ini dan ilmunya semoga bermanfaat bagi kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Selesai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima Bye. kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Ya.